Nah, kita lanjut soal 51. Semua karyawan mendapat gaji. Berarti semua karyawan mendapat gaji. Sebagian karyawan, berarti setengah dari karyawan, itu mendapat bonus. Berarti masih ada setengah karyawan lagi yang tidak mendapat gaji dan yang tidak mendapat bonus kan, tapi ada setengah karyawan yang mendapat gaji dan bonus. Berarti di sini kita cek satu-satu, semua karyawan mendapat gaji dan bonus, nggak semua. Karyawan yang mendapat gaji selalu mendapat bonus, nggak semua juga ya. Sebagian karyawan mendapat gaji dan bonus. Nah ini ya baru. Jadi sebagian karyawan ada yang mendapat gaji dan bonus, dan sebagian lagi hanya mendapatkan gaji. Sehingga jawaban yang paling tepat itu udah pasti yang C ya. Berarti kita pilih aja langsung yang C. Next. 52. Tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Berarti nggak semua ya. Arif pergi ke rumah sakit, jadi belum tentu Arif ini sakit. Jadi jawabannya hari ini Arif belum tentu sakit ya. Kan nggak semua orang yang ke rumah sakit itu sakit. Ya kan? Jadi jawabannya D. Next, 53. Pengurus bagian HRD seharusnya berjiwa sosial. Seharusnya berjiwa sosial. Sebagian karyawan pernah menjadi pengurus HRD. Berarti HRD itu seharusnya berjiwa sosial. Nah, sebagian karyawan pernah menjadi pengurus berarti setengah dari karyawan pernah menjadi pengurus HRD ya. Jadi di sini pengurus bagian HRD itu berjiwa sosial. Sebagian karyawan pernah, berarti pengurus bagian HRD itu berjiwa sosial. Kita cek dulu. Semua orang yang pernah menjadi HRD adalah karyawan. Hah? Enggak ya. Sebagian karyawan ingin menjadi pengurus, enggak juga. Semua pengurus bagian HRD adalah berjiwa sosial. Enggak semua ya. Sebagian karyawan seharusnya berjiwa sosial. Berarti dia sebagian karyawan pernah menjadi pengurus HRD dan HRD itu seharusnya berjiwa sosial, berarti sebagian karyawan harusnya berjiwa sosial. Sehingga jawaban yang tepatnya adalah yang E. 54. Setiap karyawan teladan pasti terkenal di Jakarta. Berarti teladan itu pasti dia terkenal. Nah, setiap karyawan yang aktif jadi teladan. Berarti kalau dia terkenal, berarti dia aktif ya. Sebagian karyawan, berarti setengah dari PTX terkenal. Berarti jadinya sebagian karyawan teladan namun tidak terkenal di Jakarta. Enggak, kalau dia teladan, udah pasti dia aktif. Kalau dia aktif, udah pasti dia terkenal ya. Jadi enggak. Ada karyawan aktif tapi tidak terkenal, enggak. Seluruh karyawan PTX jadi teladan dan terkenal, enggak seluruhnya ya, sebagian. Karyawan PTX yang aktif, ya kalau yang aktif itu pasti terkenal di Jakarta gitu. Karena kalau aktif dia pasti teladan kan. Sehingga jawaban yang tepat yang kita pilih adalah yang D. 55. Kota yang indah akan banyak dikunjungi wisatawan. Kalau indah berarti banyak dikunjungi. Banyak dikunjungi. Terus kota A adalah kota yang indah. A indah. B tidak indah. Berarti yang paling banyak kota A dikunjungi kan? Kota A dan kota B akan banyak dikunjungi, enggak. Kota A dan kota B tidak banyak, enggak. Kota A akan tidak banyak, enggak. Kota A akan banyak dikunjungi, benar, dan kota B tidak banyak dikunjungi, benar. Jadi jawabannya langsung aja kita pilih yang D, 55D. Nah, next 56. Jadi di sini katanya, langsung aja ya kita baca soalnya. Senator dari daerah perkotaan meyakinkan bahwa akan ada dana untuk bandara. Berarti bandara ini ada aturannya. Di sini tuh intinya maksimalnya 7 juta. Kan kalau kita baca secara cepat ya, karena kan pas ujian kita diminta secara cepat. Jadi pemerintah memiliki 7 juta tersisa dalam anggaran. Jadi 7 juta itu dibagi-bagi dalam hal berikut ini gitu. Nah, sedangkan daerah ini dia maunya itu bandara.
Ya kan? Ini yang pertama bandara. Terus kalau udah bandara, baru dia pertanian. Pertanian. Nah, kemanakah sisanya? Berarti sisanya apa gitu kan? Nah, kita lihat di sini, bandara itu 4 juta, 4 juta dolar. Pertanian itu 2 juta. 2 juta, berarti ini kan 6. Sisanya tuh 1 lagi kan? Sisanya berarti 1 dolar gitu kan? 1 itu apa yang dapat lagi? 1 itu berarti bisa dia perbaikan pelabuhan. Pelabuhan dan program musik sekolah nggak bisa ya. Atau misalnya dia mau menggunakan musik sekolah sama radio nasional gitu. Jadi musik sekolah dan radio nasional. Sehingga jawaban yang tepatnya adalah yang A. Karena kan 0,5 tambah 0,5 itu 1 juta dolar kan. Jadi yang sisanya itu diperbaiki adalah musik sekolah dan radio nasional. Oke? Next, 57. Jika legislatif memutuskan untuk mendanai program subsidi pertanian, berarti pertanian itu berapa? Pertanian mana nih? Pertanian itu 2 juta dolar. 2 juta ya. Kemudian radio nasional, radio itu 0,5. Kemudian program pinjam usaha kecil itu 3 juta ya. Berarti pinjam itu sama dengan 3. Nah, terus berarti kalau kita jumlahin ini 5,5 kan. Tuh sisanya dari 7 juta itu berarti tuh sisanya 1,5. Nah, 1,5 itu apa yang bisa? Oh, berarti 1,5 kalau kita lihat perbaikan pelabuhan. Nah, jadi perbaikan pelabuhan dan bandara internasional. Pelabuhan dan bandara. Pelabuhan itu 1 juta, ya kan? Pelabuhan 1 juta. Sedangkan bandara internasional, mana nih? 4 juta nggak bisa. Yang B, perbaikan pelabuhan dan program musik. Pelabuhan 1 juta, program musik. Nah, ini baru bisa ya. Udah langsung aja kita pilih yang B, kan udah 1,5. Berarti itu jawabannya ya, 57. Yang B. Next. 58. Nah, kalau yang ini dia katanya mendanai program subsidi pertanian. Nah, pertanian. Pertanian berapa? Pertanian mana nih? Pertanian 2 juta. Radio itu mana dia? Radio nasional. Mana nih? Radio nasional. Pelabuhan tadi ada ya? Bandara. Kayaknya tinggal deh. Di soal selanjutnya tadi ya. Di soal selanjutnya itu, tadi radio itu yang jelas 0,5 ya. Radio 0,5. Kemudian pinjaman usaha kecil itu 3 juta, ya kan? Terus berarti sisanya berapa? Jadi sisanya ini kan 7,5. Kok 7,5? 5,5, sorry. Ini kan kalau dijumlahin 5,5. Nah, otomatis ini sisanya masih 1,5 kan? Karena dia maksimalnya 1,7. 1,5. Ya, 1,5 itu apa yang bisa? 1,5 itu berarti apa? Renovasi gedung Senat. Kalau gedung Senat 1,5 juta. Ya udah langsung aja, berarti jawabannya yang E. Kalau, kok yang E? Renovasi gedung Senat. Gedung Senat D ya, 1,5 kan? Kalau misalnya bandara internasional itu kan terlalu besar, 4. Sehingga jawabannya kita pilih adalah yang D. 1,5 juta dolar sisanya. Next. Nomor 5, ini ya, 59 sampai 60. Nah, sekarang ini. Katanya di sini, keenam sisi sebuah kubus diwarnai dengan 6 warna berbeda. Nah, kita gambar di sini ya. Gambar kubus. Oke. Kubus, dah. Nah, terus katanya apa? Sisi merah berlawanan dengan sisi hitam. Sisi hijau ada di antara sisi merah dan hitam. Sisi biru bersebelahan dengan sisi putih. Sisi coklat bersebelahan dengan sisi merah. Sisi merah ada di bagian bawah. Nah, berarti merah di sini. Ini merah, ya kan?
Kemudian katanya merah itu berlawanan dengan hitam, berarti hitam di sini ya. Nah, kita buat pakai warna ini aja deh hitam biar kelihatan ya. Berarti kan dia berlawanan dengan merah, otomatis yang hitam itu di atas ya. Hitam. Oke. Kemudian sisi hijau ada di antara sisi merah dan hitam, berarti hijau otomatis di sini ya. Nah, hijau kan di antara. Berarti hijau di bagian sini ya, bagian kulit sini antara hitam, hijau, merah. Sisi biru bersebelahan dengan sisi putih. Biru yang mana nih? Oh, ada biru ya. Bersebelahan dengan sisi putih, sisi coklat bersebelahan dengan sisi biru. Tunggu. Sisi biru berarti di mana letaknya tuh? Sisi merah berlawanan dengan sisi hitam, udah. Sisi hijau ada di antara sisi merah dan hitam, udah. Sisi biru bersebelahan dengan sisi putih. Sisi coklat bersebelahan dengan sisi biru. Anggaplah di sini warna putih. Putih, berarti di sini putih bersebelahan dengan biru. Biru di sini, berarti otomatis di sini coklat ya. Nah, di sini coklat. Kebayang ya, yang bagian ininya, depannya itu coklat. Nah, yang ditanya sisi yang berlawanan dengan coklat adalah yang berlawanan dengan coklat otomatis itu adalah putih ya. Yang berlawanan, kan ini coklat. Itu di depannya tuh otomatis putih, ya kan? Enggak sih? Jadi jawabannya nomor 59 itu adalah yang B. Putih ya. Kemudian kalau yang 60, sisi yang berlawanan dengan hijau. Hijau berarti itu adalah yang biru ya. Hijau nih, hijau ini depannya di depan hijau apa? Biru berarti kan? Berarti 60 itu jawabannya C. Oke, paham ya? Jadi gambar kubusnya dulu terus bayangin ya yang mana sisi-sisinya.